Ya teman, kembali lagi sama saya, dan di sini saya kedatangan suatu casing terbaru dari Segotep dan juga tipenya ATEC, sangat besar banget ya. Kalau di kamera sampai nggak kelihatan di bagian atasnya, meskipun penampakannya seperti contoh di bagian sini ya kelihatan. Dan juga ini boxnya Segotep. Ini adalah Segotep Rainbow 360K, yang artinya support 360 mm dari segi radiator dan juga fan-nya lah. Seperti contoh yang ada di sini, boxnya terbilang ini bagus ya. Dia ada list berwarna biru atau keunguan dan juga ada tulisan Segotep ya, cakep sih. Meskipun standar pada umumnya, tapi ini berwarna coklat dan juga ada ciri khas dari Segotep di bagian tulisannya. Kurang lebih seperti itu. Dan di sini untuk penampakan dari segi casingnya yang berwarna putih, ada dua tipe warna sih, putih dan juga hitam. Tapi kalau yang ini saya dikirim yang berwarna putih. Dan apakah ini worth it atau tidak? Di harganya terbilang ini murah, di bawah 600.000, atau lebih tepatnya di 580.000 kalau yang berwarna putih. Kalau yang berwarna hitam di 570.000. Cuma tepat 10.000 aja, tinggal menyesuaikan aja pilih hitam ataupun yang putih seperti contoh yang ada di sini. Dan seperti biasa untuk pengujiannya dari segi sirkulasi udaranya, apakah dia itu panas atau tidak kalau dibuka maupun ditutup, serta kelebihan dan juga kekurangan di casingnya ini. Di harga terjangkau ya, kalau aku lihat dari segi penampilannya ini worth it sih, banyak supportnya. Dan sebelum itu jangan lupa klik subscribe di pojokan bawah tuh ya, tinggal diklik seperti itu. Lanjut yang pertama dari segi spesifikasinya dulu. Untuk yang ada di boxnya sini, dia ada spesifikasinya sih di bagian belakang. Dan coba kita baca aja ya di bagian belakang sini untuk spesifikasinya. Yang pertama untuk ini, dia itu support sampai ATX. Karena support PCI nya tersebut, dia itu ada 7 PCI plus 2 PCI di bagian samping untuk vertical GPU di bagian samping sini. Jadi sangat bagus sekali, apalagi di harga di bawah 600.000. Serta dia itu support CPU cooler sampai di 160 mm. Jadi semua CPU cooler yang menggunakan pipa dia itu bisa masuk, karena kebanyakan rata-rata di 155 sampai di 160. Tapi kalau yang ini di 160 jadinya aman. Serta GPU support sampai di 390 mm dari sini ke sini. Jadi triple fan sampai 4 fan itu juga bisa lah untuk GPU yang panjang. Serta di sini untuk power supply-nya di 215 mm di bagian bawah sini. Serta untuk hard disk-nya dia itu support sampai 2. Yang 3,5 inch, kalau yang SSD support sampai 2 juga. Tapi kita cek aja nanti dari segi detail di bagian belakang casing ini dan juga ada bracketnya atau tidak. Serta untuk fan supportnya di bagian depan dia itu support sampai 3 fan, atas 3 fan, di bagian samping juga dual fan, di bagian belakang cuma 1 fan aja. Serta radiator dia itu support sampai 360 mm di bagian depan dan juga di bagian atas. Kalau di bagian samping fan-nya tersebut biasanya sih ya cuma untuk mendinginkan motherboard sih, kalau enggak buat radiator juga. Kalau misalnya untuk pembuangan angin tidak bisa, karena di bagian belakangnya tersebut tidak ada rongga-rongganya atau ventilasi udara di bagian fan sampingnya. Jadi aku agak bingung sih untuk yang ini. Tapi nggak masalah, bisa dipakai bisa tidak, yang penting support sampai 360 mm. Serta untuk I/O portnya seperti biasa pada umumnya support USB 3.0 ada 1, USB 2.0 ada 2, dan juga ada HD audio, serta yang lainnya tombol reset dan juga tombol power. Belum ada USB Type-C, nggak masalah sih, masih di bawah harga 600.000, masih wajar-wajar aja. Dan kurang lebihnya seperti itu dari segi spesifikasi yang ada di bagian sini. Kalau untuk ketebalannya, aku kasih bawah dulu ya supaya tidak ramai dulu. Ketebalan di casingnya ini terbilang ini tebal, kalau nggak salah tersebut di atas 0,5 mm. Kalau nggak salah itu sih ukurannya ya, yang dimana menggunakan SPCC. Dan dia itu terbilang ini tebal dan juga bagus. Dan di sini untuk penampakannya di bagian samping dia ada tempered glass-nya. Caranya tersebut dia tuh digeser, ada bautnya ya di sini ya, atas bawah. Coba kita ambil dulu. Yang penting nggak dibaut di bagian samping sih. Kalau yang ini kan digeser dia itu bagus. Kebanyakan yang simpel yang bagus dibuka jendela ataupun digeser. Tapi aku lebih suka digeser sih karena lebih simpel. Kalau dibuka jendela dia itu harus membuka dulu, bisa menabrak di bagian depannya. Kalau yang ini lebih aman digeser. Dan ini ada tempered glass-nya dan juga ada bezel berwarna putih di bagian ujung-ujungnya semua. Hati-hati untuk membukanya supaya tidak pecah. Aku kasih bawah dulu untuk yang ini. Dan lanjut di bagian dalam sini ada buku manualnya, kertas manual sih ya, kertas manualnya. Kita nggak usah baca ini, kita langsung aja cek di bagian depannya langsung. Di bagian depan sini dia itu polosan full semua, tidak ada rongga-rongganya, tapi mengambil udara dari bagian bawah sini dan juga sela-sela di bagian ujung-ujungnya sini semua. Kita ambil dulu ya, untuk di bagian depan ini tinggal ditarik aja.
seperti ini ya. Sangat simpel sekali. Tapi kalau yang ini cuma ada satu tipe macam aja, dia tuh full putih semua di bagian depan. Dan juga fan tersebut bisa dipasang di bagian depan maupun di bagian belakangnya. Tapi kalau lebih rapi di bagian depan sih. Tapi nanti kita coba aja apakah menabrak atau tidak untuk fan dikasih di bagian depan sini. Dan dia support radiator 360 mm di bagian depan dan juga bagus sih, tapi yang tinggi. Ya karena tipenya ATX sih untuk casing ini. Dan di bagian samping sini banyak lubang-lubangnya juga dan juga ada space-nya untuk radiator. Jadi aman, tidak menabrak dari segi mobil maupun pekabelan yang lainnya. Dan di bagian bawah sini ada power supply cover, kelihatan power supply apa yang kalian pakai. Jadi ini terbilang cakep. Dan juga di bagian bawah sini ada rongga-rongganya atau lubang-lubangnya semua. Ya bagus sih untuk ini ya casingnya. Dan kita cek di bagian samping sini. Samping sini dia ada 7 slot PCIe dan juga 2 slot untuk vertical GPU. Jadi dia itu support untuk vertikal maupun di horizontal. Jadi ini bagus. Dan kita cek di bagian atas sini juga. Dia itu ada dust filter 360 mm. Oh ya, di bagian depan nggak ada dust filternya ya. Anehnya seperti itu, tapi nggak masalah. Dan juga di sini sudah saya sebutkan tadi, IO portnya USB 3.0 ada 1, 2.0 ada 2, audio jack, reset, dan juga tombol power. Dan lanjut di bagian belakangnya sini, kita coba buka apakah ini flat atau tidak set panel di bagian belakangnya. Tinggal dibuka aja bautnya di sini. Dan kita tarik. Ya, dia tuh flat, tapi nggak masalah, masih wajar. Dan juga di bagian sini kita lihat dia tuh ada slot SSD ada 2 kiri kanan dan juga ada slot hard disk ada 1. Bisa lah ditumpuk 1-2 di bagian atas maupun di bagian bawah untuk hard disk. Jadi maksimal SSD 2 maupun maksimal hard disk 2 itu standar pada umumnya, terbilang ini udah bagus. Dan juga untuk kelebaran di bagian belakang sini sekitar 1-2 cm atau hampir 2 cm lah untuk kelebaran ini. Kalau misal memakai kabel power supply yang besar, dia tuh masih bisa masuk dan juga aman lah untuk yang ini. Terbilang ini lebar di bagian belakangnya. Dan di bagian sini sih ya udah bagus sih. Kabel-kabelnya tersebut dia tuh flat hitam semua. Meskipun USB 3.0 tidak flat nggak masalah sih. Ini udah wajar dan ini terbilang bagus. Dan juga ada baut-bautnya serta ada kabel tisnya semua di bagian sini. Ini pun juga udah bagus. Dan kita lanjut dari segi di bagian bawahnya. Di bagian bawah sini dia tuh ada dust filter untuk power supply bagus dan juga ada kaki casingnya, dia itu ada coraknya seperti garis-garisnya lah. Dan juga ada busanya untuk peredam getaran dan juga aliran listrik. Terbilang ini udah komplit dan juga bagus di bagian bawahnya. Kurang lebih seperti itu untuk penjelasan dari saya dari segi casingnya ini. Casing Segotep Rainbow 360K, apakah ini worth it atau tidak di harganya? Di harga di bawah 600.000 terbilang ini worth it ya. Dan juga banyak supportnya sampai di 360 mm di bagian depan bisa, di bagian atas bisa. Dan ini terbilang bagus di harganya. Tapi sebelum itu kita lihat aja dari segi reviewnya, sirkulasi udaranya apakah ini best airflow atau tidak. 1:1 dan juga dari segi kelebihan maupun kekurangan di casingnya ini yang belum kelihatan. Itu aja. Lanjut ke reviewnya. Yuk. Lanjut yang pertama dari segi pengujian suhunya, kalau tanpa kaca di bagian samping dan juga pakai kaca di bagian samping, apakah bagus atau tidak? Yang pertama tanpa kaca dulu, untuk minimalnya mendapatkan di 32 derajat dan juga maksimalnya di 72 derajat. Dan kalau kita bandingkan yang memakai kaca di bagian samping, untuk minimalnya mendapatkan di 33 derajat dan juga maksimalnya di 72 derajat. Dan kalau kita bandingkan, dia tuh hampir sempurna, cuma berbeda 1 derajat dari segi minimalnya aja, di 32 ke 33. Tapi maksimalnya dia tuh sama, dan bisa dibilang ini bagus, hampir sempurna. Dan lanjut ke kelebihannya. Yang pertama, suhunya dingin, dibuka maupun ditutup, seperti di pengujian sebelumnya, cuma tepat 1 derajat aja dari segi minimalnya. Jadi ini tuh hampir sempurna, sirkulasi udaranya. Dan lalu yang kedua, support CPU cooler sampai di 160 mm dan dia itu bisa support semua CPU cooler yang menggunakan pipa, jadi aman. Dan apalagi radiator support sampai di 360 mm, triple fan dia itu juga aman, seperti yang saya pasang ini di bagian atas menggunakan radiator 360 mm.
dan juga GPU, dia itu up to sampai 390 mm. Jadi kalau menggunakan single fan, dual fan, triple fan maupun 4 fan, dia itu aman lah. Di casingnya ini, dia itu lebar, support di semua GPU. Lanjut yang ketiga, dia itu menggunakan tempered glass yang tipe geser. Jadinya sangat bagus sih, dan juga simpel untuk membuka maupun memasangnya. Yang penting tidak menggunakan baut lah, di harga di atas 500 ribuan. Lalu yang keempat, terdapat power supply cover di bagian samping, supaya tahu power supply apa yang kalian pakai, dan juga menambah tampilan lah di bagian sampingnya. Tapi terkadang ada yang suka, ada yang tidak. Tapi kalau aku pribadi, lebih suka di bagian samping dia itu terbuka, seperti contoh yang ada di sini. Lalu yang kelima, support slot vertical GPU. Dia tuh cuma support di 2 slot aja. Kalau semisal triple slot, dia tuh kurang bisa sih untuk yang ada di sini. Atau enggak GPU yang tinggi-tinggi, seperti di RTX 3080, 3090 maupun yang lainnya, yang memiliki 3 slot PCIe. Tapi kalau yang ini cuma support di 2 slot PCIe aja, udah cukup bagus. Lalu yang keenam, terdapat rongga di bagian belakang casingnya, terdapat 2 cm, yang dimana untuk manajemen kabel supaya gampang ditutup dan juga gampang dalam hal pemasangannya. Jadi simple sih untuk yang ini, minimal di 2 cm. Lalu yang ketujuh, ada bracket harddisk di bagian belakang tersebut, dia itu support 2 harddisk maksimalnya, atas dan juga di bagian bawah. Lalu SSD maksimal 2 di bagian belakang mobo, kiri dan juga kanan. Bisa dibilang ini udah bagus, maksimal 2 harddisk dan juga maksimal SSD 2. Lanjut yang ke-8, kabelnya flat hitam semua di bagian front panel, USB 3.0, 2.0 maupun audio. Seperti contoh yang ada di sini, meskipun di bagian USB 3.0-nya dia tuh tidak flat tapi nggak masalah sih. Yang penting berwarna hitam dan juga bagus lah tampilannya, dan juga bisa menyerupai dari segi warnanya hitam. Lalu yang ke-9, ada karet atau busa di bagian kaki casingnya. Seperti contoh yang ada di sini, dia tuh tinggi dari segi kakinya dan juga ada busa di bagian bawahnya untuk meredam getaran dan juga aliran listrik. Jadi baguslah untuk yang ini. Lanjut ke kekurangannya. Yang pertama, tidak ada dust filter di bagian depan dan juga di bagian samping untuk mengambil udara dari luar ke dalam. Kalau semisal tidak ada, dia itu bakal kedebuan lah dalam jangka waktu yang cepat. Jadi bisa dibilang ini kekurangannya. Dan kalau bisa, membeli dust filter universal supaya dikasih di bagian samping dan juga di bagian depan sehingga tidak debuan, itu lebih bagus. Lalu yang kedua, belum menemukan lagi, silahkan komen aja di bawah. Menurut kalian, apa kekurangan dan juga kelebihan di casingnya ini? Kalau semisal ada yang kelewatan dan kalian sudah memakainya atau setelah melihat video ini, silahkan komen aja di bawah untuk diskusi bareng. Kurang lebihnya seperti itu, dan lanjut ke kesimpulannya. Untuk yang ini di harga 570.000, apakah worth it atau tidak? Kalau aku pribadi terbilang ini bagus sih, yang dimana sesuai dari segi harganya, dan apalagi tampilannya itu tipe ATEK, banyak supportnya. Seperti contoh yang tadi saya jelaskan, support sampai 360 mm radiator seperti yang saya pasang ini, dan juga tempered glass tipenya geser, serta dari segi airflow-nya dia tuh hampir sempurna, cuma terpaut 1 derajat dari segi minimalnya. Dan dia tuh juga support VGA vertikal kalau misal menggunakan vertikal GPU di casingnya ini, jadi aman lah. Kelebihannya seperti itu, dan juga yang lainnya. Meskipun ada kurangnya di bagian dust filter, tapi masih bisa diatasi. Seperti contoh harus mengeluarkan di 20.000 sampai di 40.000 untuk membeli dust filter di bagian depan atau di bagian samping, yang dimana untuk menyaring udara supaya tidak debuan di dalam casingnya. Kurang lebihnya seperti itu dari segi kelebihan dan juga kekurangannya. Dan kalau berminat silahkan beli aja, linknya ada di deskripsi untuk yang ini, Segotype Rainbow 360G. Sekian dari saya, jangan lupa like dan subscribe, dan nantikan video lainnya mengenai review papat PC seperti contoh yang ada di sini, CPU cooler, casing, SSD, dan juga yang lainnya. Terima kasih sudah menonton.